Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dari kelas IP3I dengan nomor induk mahasiswa 105190416. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh Bapak Z. Haryanto, SHMH. Beliau adalah dosen pengampu saya di mata kuliah Ilmu Hukum. Jadi, jawaban yang pertama yaitu mengenai pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Jadi, PIH atau pengertian ilmu hukum adalah salah satu komponen utama dalam tradisi hukum perdata. Nah, ilmu hukum mempelajari dan menelaah semua hal yang berhubungan dengan hukum. Adapun pengantar ilmu hukum yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar atau introduction dalam mempelajari ilmu hukum. Lalu ada tujuan dan kegunaan ilmu hukum. Tujuan dan kegunaan ilmu hukum itu sendiri adalah untuk dapat menjelaskan tentang keadaan inti dan maksud dari tujuan serta bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan lainnya. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya, seperti itu. Selanjutnya sejarah tata hukum di Indonesia. Nah, jadi sejarah itu ada beberapa bahasa asing, mulai dari Inggris, Yunani, Belanda, dan Prancis. Nah, sejarah adalah salah satu. Selanjutnya ada manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Jadi manusia adalah sebagai makhluk individu, masyarakat adalah salah satu kehidupan bersama namun ikatan yang berbeda seperti suku atau keturunan yang berbeda. Nah, jadi kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Jadi kesimpulannya adalah sudah menjadi sifat bawaan bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial, yang berarti manusia adalah makhluk bermasyarakat dan kaidah diperlukan sebagai pedoman patokan untuk berperilaku atau bersikap bersama agar terjadinya keseimbangan tatanan masyarakat, seperti itu. Selanjutnya ada unsur dan sifat hukum. Unsur hukum yaitu mengenai tingkah laku, hukum yang dibuat oleh negara, hukum yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi si pelanggar, seperti itu. Sifat hukum ini mengatur dan memaksa tingkah laku manusia, seperti itu. Jadi barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, dan sumber-sumber hukum. Jadi tujuan hukum ini bersifat universal, yaitu ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan mencegah terjadinya konflik dan mengembangkan hubungan antar manusia dengan kaidah hukum, seperti itu. Nah, sumber-sumber hukumnya adalah sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya peraturan-peraturan. Jadi di sini ada dua jenis sumber hukum, yaitu yang pertama sumber hukum material, yakni yang ditinjau dan secara perspektif, seperti itu. Nah, yang kedua adalah sumber hukum formil, yakni undang-undang, kebiasaan jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Nah, jadi selanjutnya ada sumber hukum. Sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat melakukan atau menimbulkan
merupakan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Nah, jadi sumber hukum inilah yang dapat menimbulkan terjadinya aturan-aturan yang bersifat memaksa dan mengikat. Selanjutnya ada dasar dan konsep hukum. Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum, baik orang atau yang berbentuk badan hukum. Seperti itu. Lalu ada objek hukum. Objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum, serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana aspek hukum dikuasai oleh subjek hukum. Lalu ada hak dan kewajiban. Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir, dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Dan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, dan segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Itu. Lanjut, ada peristiwa, hubungan, dan akibat hukum. Nah, peristiwa hukum ialah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peristiwa hukum itu adalah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum. Nah, hubungan itu timbul secara otomatis dengan atau tanpa perjanjian tertulis. Nah, akibatnya hukum itu sesuatu peristiwa yang menggerakkan hukum, itulah yang menimbulkan akibat hukum. Kemudian untuk soal nomor 1 sudah saya jawab. Lalu lanjut yang jawaban untuk soal nomor 2, yaitu ini mungkin yang dimaksud dari pribadi masing-masing. Jadi ini menurut saya apa yang bisa dipetik dalam mempelajari ilmu hukum tentu banyak sekali, namun yang bisa saya sampaikan, mempelajari ilmu hukum untuk sekarang atau untuk masa depan itu adalah bekal bagi saya. Nah, jadi kita semua sebagai warga negara Indonesia sangat penting untuk mengetahui mengenai hukum, termasuk hak dan kewajiban, itu menurut saya. Nah, jadi mempelajari ilmu hukum ini sangat penting, apalagi untuk kita warga negara Indonesia. Kita mengetahui semua apapun larangan-larangan dari undang-undang yang dilarang apa aja, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang dilarang oleh undang-undang, seperti itu. Jadi ilmu hukum ini adalah suatu hal yang berharga untuk dipahami, dan mempelajari ilmu hukum adalah susunan yang logis menurut saya, sehingga kita mengetahui dasar-dasar aturan-aturan dan ketetapan dari hukum itu sendiri, seperti itu. Kalau untuk saran atau kritik tidak terlalu banyak, namun perlu saya sampaikan, menurut saya dosen adalah ujung tombak sebuah pendidikan di bangku kuliah, di mana kualitas dan kuantitas metode pembelajaran pengajar dosen sangat mempengaruhi tingkat keilmuan mahasiswanya. Dan metode pengajaran dosen itu juga bervariasi ya menurut saya, seperti pada dosen ilmu hukum saya, apalagi saat sekarang dengan kuliah online atau daring, banyak sekali kita menggunakan aplikasi maupun WA group atau via Zoom, seperti itu. Nah, jadi seperti dosen pengampu saya menjelaskan langsung di
via Zoom itu, sehingga kita semua bisa dapat langsung mendengar atau melihat seperti itu. Jadi menjelaskan secara jelas dan alangkah baiknya lagi beliau sebelum hari atau pembelajaran dimulai memberikan slide pembelajaran, dan jika ada tugas mengingatkan apa-apa saja yang harus dikerjakan sebelum due date tiba. Nah, itu menurut saya sangat bagus sekali. Bukan bagus karena apa? Karena dosen itu melakukannya agar kita tidak lalai atau lupa atau tidak mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga beliau mengingatkan apa-apa saja yang perlu dikerjakan sebelum due date tiba. Seperti itu. Apalagi sebelum UAS, beliau memberi secara detail bagaimana aturan-aturan atau sistem untuk UAS ini agar kita lebih paham betul dan lebih teliti lagi. Seperti itu. Jadi saya tidak menyampaikan banyak saran, itu hanya bentuk terima kasih saya, pengungkapan terima kasih telah sabar dengan mengajar kami, karena kami ini banyak dan bervariasi. Yang saya sampaikan hanya tetap bersabar, jadilah dosen yang terbaik dari yang terbaik. Lebih dan kurangnya atau kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan, karena itu menurut dari pribadi saya sendiri. Seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa yang bisa dipetik dalam mempelajari ilmu hukum dan saran. Nah, jadi menurut saya mempelajari ilmu hukum ini sangat penting, karena kalau untuk masa sekarang dan yang akan datang, itu adalah bekal bagi saya untuk sekarang maupun masa nanti yang akan datang. Karena bukan saya saja, kita semua sebagai warga negara Indonesia sangat penting untuk mengetahui mengenai hukum ini, termasuk hak dan kewajiban. Itu menurut saya, karena kita lebih mengetahui apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilarang oleh undang-undang, seperti itu. Jadi ilmu hukum ini adalah suatu hal yang berharga untuk dipahami, karena mempelajari ilmu hukum ini susunannya logis, sehingga kita mengetahui dasar-dasar aturan dan ketetapan dari hukum itu sendiri. Seperti itu. Dosen adalah ujung tombak sebuah pendidikan di bangku kuliah, di mana kuantitas dan kualitas metode pengajaran dosen sangat mempengaruhi tingkat keilmuan mahasiswanya. Seperti itu menurut saya. Nah, jadi metode pengajaran dosen pun bervariasi ya, setiap dosen. Jadi
apalagi pada dosen ngampus saya ilmu hukum. Saya sangat senang karena dalam cara pengajarnya itu sangat mudah dipahami, sangat bisa dimengerti, apalagi menggunakan aplikasi Zoom. Walau kadang terhambat oleh jaringan, namun beliau menjelaskan secara detail, langsung, jadi kita bisa menangkapnya dengan cepat karena menjelaskannya tadi secara detail, mudah dipahami seperti itu. Dan di WA grup juga sangat memperhatikan mahasiswanya seperti itu. Jadi maksudnya memperhatikan itu baik sekali, atau sebelum mempelajari atau waktu atau sebelum hari mata kuliah dimulai, beliau mengingatkan apa-apa yang harus dikerjakan, apa-apa yang harus dilakukan sebelum duda tiba, jika ada tugas seperti itu. Apalagi seperti UAS ini, beliau memberikan secara detail banyak sekali yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat bisa dipahami. Itu sistem dalam UAS. Nah, itu bagi saya bagus sekali karena agar mahasiswa tidak melakukan hal-hal yang melanggar atau melanggar dari sistem UAS-nya seperti apa, seperti itu ya. Nah, jadi menurut saya, atau bukan saran sih sebenarnya, saya hanya menyampaikan kita ini banyak, mahasiswa ini banyak, jadi mohon bersabar dalam mengajar karena kita semua bervariasi seperti itu. Dan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, pada dosen Bapak Z. Herianto, yaitu mata kuliah ilmu hukum, telah sabar mengajar kami semua, dan jadilah dosen yang terbaik dari yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bapak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.